Bapak Kepala SMP Negeri 2 Alas, Bapak Dewansa SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak pendamping praktik dari calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Abdul Aziz SPD, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu guru, juga izin yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tentang pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak untuk menganalisis aset yang ada di sekolah yang dimiliki oleh sekolah kita SMP Negeri 2 Alas ini. Baik, beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga mengambil hasil analisis dari calon guru penggerak angkatan 6 dalam hal ini Bu Anti Indrayanti. Maka pada kesempatan tersebut ada beberapa aset yang sudah sempat saya kumpulkan. Nah, untuk lebih memperluas lagi daya analisa atau aset-aset yang ada di sekolah kita, maka pertemuan ini diadakan. Jadi sebelum kita masuk nanti untuk menganalisis aset-aset yang muncul, mungkin perlu saya paparkan ada beberapa narasi yang harus kita pahami sebelumnya, sehingga pemahaman kita tentang sumber daya sekolah dan aset sekolah itu menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam melihat sekolah sebagai sebuah ekosistem, kita yang pertama adalah sekolah adalah ekosistem yang bersifat abiotik dan sekolah memiliki ekosistem biotik. Jadi di dalam sekolah itu terjadi interaksi dua hal ini. Mungkin tidak jauh berbeda dengan pembahasan IPA ya. Jadi kalau unsur abiotik itu adalah unsur yang tidak hidup yang ada di ekosistem sekolah, dan sebaliknya unsur biotik adalah unsur yang hidup. Nah, dalam materi-materi yang kami dapatkan bahwa ekosistem sekolah itu bisa kita kembangkan melalui dua perspektif juga. Yang pertama dikenal dengan istilah asset based approach atau pendekatan berbasis aset, kemudian deficit based approach, pendekatan berbasis kekurangan. Bagaimana kedua pendekatan ini Bapak Ibu? Jadi seyogianya dalam sebuah organisasi atau sekolah itu harus menggunakan pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan, bukan pendekatan berbasis aset kekurangan. Jadi bergerak dengan melihat aset-aset yang ada di sekolah tersebut. Baik, kita masuk ke bagian yang utama, bahwa setelah diadakan beberapa penelusuran bahwa terakumulasi aset itu dipetakan menjadi 7. Yang saya singkat dengan, supaya untuk memudahkan, saya singkat dengan Manusospol Gaya Link Vivi. Ya, yang pertama modal manusia. Jadi modal manusia, guru, kepala sekolah, guru, murid, pokoknya unsur-unsur yang memiliki napas lah, dan memiliki ciri-ciri sebagai manusia, itu modal manusianya. Kemudian yang kedua sosial, lembaga-lembaga terkait atau masyarakat sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran murid dan kemajuan sekolah, sehingga juga nanti memberikan pengalaman belajar yang beragam kepada murid-murid tersebut. Kemudian yang kedua sebagai politik dalam artian yang secara kita lihat di TV bukan. Jadi modal politik itu maksudnya adalah peran aktif atau keterlibatan sekolah dalam komunitas serta organisasi untuk menunjang proses pembelajaran dengan akses-akses kerjasama yang dimilikinya. Itu yang dimaksud dengan modal politik. Dan sekolah-sekolah tentu memiliki modal ini sehingga bisa memberikan kemajuan-kemajuan sekolah. Yang kemarin ada juga yang bersifat fisik Pak ya. Nah, itu akses ke modal politik.
Selanjutnya yang utama, yang keempat adalah modal agama dan budaya. Modal agama ini tentu terkait erat dengan kepercayaan, kebudayaan, kearifan yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar yang bisa menjadi bahan penguatan karakter untuk kemajuan murid-murid di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini berhubungan dengan letak geografis, kemudian juga dengan apa lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan penunjang untuk kita semakin kuat di dalam kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kemudian dua yang terakhir yaitu modal fisik. Modal fisik ini dalam bentuk bisa berbentuk bangunan, dan alhamdulillah dari analisa penelusuran beberapa aset kita sudah hampir lengkap juga apa yang kita miliki sebagai modal fisik. Ada perpustakaan, sekolah yang pada intinya nanti harus kita optimalkan dengan lebih baik sehingga betul-betul memberikan dampak yang positif nanti kepada perkembangan kemajuan di sekolah kita. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini berhubungan dengan urusan dana. Jadi sekolah kita memiliki dana bantuan operasional sekolah, kemudian ada bantuan operasional sekolah kinerja sebagai bantuan yang diberikan untuk sekolah pelaksana sekolah penggerak di SMP kita ini. Kemudian juga ada dana-dana lain mungkin nanti yang bisa menjadi kekuatan finansial untuk memajukan pendidikan atau memajukan terlaksananya proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mungkin sekarang ini kita siap untuk menelusuri atau mendiskusikan aset-aset apa yang kita miliki dari ketujuh aset. Baik Bapak Ibu, itu adalah pemetaan aset yang kami buat bersama Pak Kepala Sekolah. Kami suka tahu ada yang kurang ditambahkan, nanti akan kita revisi dan dilengkapi karena ini menjadi laporan. Setelah saya telah mengenai ketujuh modal atau aset yang kita miliki di sekolah kita, mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan di modal manusia. Ini sudah pas kepala sekolah, murid, kemudian pengawas juga. Nah, mungkin bisa ditambahkan di sini orang tua murid, ya, orang tua murid juga sebagai modal manusia di sekolah kita, sehingga nanti bisa kita undang sesuai dengan pekerjaan orang tua murid, bisa dijadikan sebagai guru tamu misalnya di sekolah kita. Jadi ini tambahan untuk modal manusia. Kemudian di modal finansial atau dari dana sekolah, selain dari BOS reguler dan BOS kinerja, mungkin bisa juga aset sekolah kita itu bisa diperoleh dari kantin sekolah, kemudian kopsis, ya, operasi sekolah, mungkin bisa sebagai aset tambahan untuk pendanaan yang bisa digunakan untuk guru dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan pada modal lingkungan alam, ya, Pak Ustadz. Di sini saya lihat yang ditekankan hanya modal lingkungan alam yang ada di dalam lingkungan sekolah. Padahal sekolah kita ini terletak pada suatu tempat yang sangat strategis, di mana lingkungan alam kita itu sangat mendukung untuk sebagai sarana atau media dalam proses pembelajaran. Misalnya sekarang kita mau belajar IPA, itu kita tersedia lingkungan alam berupa mungkin nanti kita ingin melakukan penelitian terhadap ekosistem di pelajaran IPA tersebut, kita bisa langsung terjun ke lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita di samping kita ini terdapat banyak persawahan gitu. Kemudian untuk mendukung profil pelajar Pancasila gitu, kita sumber daya alam kita itu sangat mendukung sekali. Seperti yang kita terapkan kemarin, pembuatan tampi itu karena kita melihat bahwa kondisi alam kita itu sangat mendukung dengan terdapatnya banyak pepohonan bambu apus
di sekitar lingkungan sekolah kita. Oke, itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ini dibagi menjadi dua macam, yang dari internal sekolah kita dan ada yang dari eksternalnya. Ya, saya dipilah nanti yang eksternalnya bagaimana, apa saja, mana yang internalnya, mungkin begitu. Lagi, Ya. lagi. Ya, ya. Terima kasih atas masukannya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan kita revisi bersama-sama untuk selanjutnya biar menjadi lebih terukur, lebih bisa kita jadikan pegangan dalam menjalankan proses yang ada di sekolah kita. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia memberikan waktu untuk kita melaksanakan diskusi ini. Nanti diskusi lanjutan akan kita lakukan juga bersama dengan teman-teman yang lain. Kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan tugas yang Bapak terima dari pendidikan guru penggerak, Bapak ditugaskan untuk memetakan aset bersama siswa. Jadi ada 7 aset yang harus kita petakan di sekolah kita. Ada yang namanya aset atau modal manusia. Apa saja benda hidup, makhluk hidup yang ada di kita sebagai yang dari manusia. Kemudian yang kedua modal sosial. Apa saja yang menjadi kerjasama di antara tiap sekolah dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga modal politik, yaitu kekuatan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga modal agama dan budaya. Tradisi apa yang kita laksanakan dibiasakan di sekolah, budaya belajar, budaya sholat berjamaah, budaya disiplin, budaya membersihkan lingkungan, itu semua masuk nanti ke dalam modal agama dan budaya. Kemudian modal lingkungan alam. Jadi kita sekolah kita jadi sekitar lingkungan alamnya bagaimana, ada persawahan, nanti kita akan cari bersama ya. Yang berikutnya adalah modal fisik berupa bangunan yang ada di sekolah kita. Ada ruang kelas, perpustakaan, nanti bisa kalian tambah setelah kita menyatakan hasilnya. Kemudian ada modal finansial. Jadi sekolah itu berjalan kalau ada biayanya. Nah, dari mana biayanya? Mungkin ada dari bantuan operasional sekolah, dari kantin dan lain sebagainya. Nanti kita akan petakan bersama aset-aset tersebut sehingga menjadi diskusi yang berasal dari pemikiran kalian semua sebagai murid. Saya kira kita